Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temanggung, Ibu Aster Aswini, SPD MPD. Yang terhormat Ketua IKA, Bapak Sri Handoko MPD. Yang kami hormati Ketua IPAS, Bapak Sulistyo AMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, serta seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua yang Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, tepatnya hari Minggu 12 Juni 2022, kita bersama bisa berkumpul dalam satu suasana hangat ya, dalam acara yang bertajuk Rakor dan Silaturahmi IPAS, Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA. Beri tepuk tangan yang meriah untuk acara pada siang hari ini. Dan seperti tagline juga, terbuka untuk semua wirausaha alumni STEMBA. Di tahun 2022 kali ini tentunya acara ini akan kita ikuti bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Mas dan Mbak semua lintas angkatan yang saya cintai dan saya banggakan, tentu saja perkenalkan dan mohon izinkan hari ini saya akan membawakan rangkaian acara pada kesempatan kali ini ya. Saya sendiri adalah angkatan 26. Gresi, adakah di sini mungkin yang sama dengan saya? Baik deh, saya panggilnya Mas berarti. Luar biasa. Bapak Ibu, Mas dan Mbak, marilah kita buka pada acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Merupakan acara berikutnya adalah prakata atau sambutan oleh tuan rumah acara. Kepada beliau Saudara Sulistyo atau Bapak Sulistyo, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bisa berkumpul di sini. Pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temanggung, Ibu Aster, dan Dewan Guru, jajaran dan jajarannya, Pak Bowo dan sebagainya, Sugeng Rawuh. Kemudian Ketua IKA STEMBA, Mas Handoko, Sugeng Rawuh, Mas Handoko. Kemudian di sini ada para senior, para sesepuh, ada Mas Imam, ada Mas Gunarto tadi, ada Mas Tolik dan lain sebagainya, Sugeng Rawuh. Kemudian para pengurus IPAS yang hadir di sini, dan terutama untuk tim Satset yang luar biasa bisa menciptakan suasana yang meriah, rakor rasa apa itu tadi, rakor rasa reuni akbar. Rakor rasa reuni akbar. Jadi Sugeng Rawuh semuanya, mudah-mudahan acara hari ini memberikan suatu manfaat buat kita semua, terutama untuk IPAS, di internal IPAS maupun keluar, kemudian untuk sekolah juga, dan untuk lingkungan sekitar kita. Salah satu moto dan tujuan IPAS didirikan. Kemudian harapannya adalah bahwa acara ini selesai sampai tuntas nanti dengan tanpa adanya suatu halangan apapun, smooth dan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Sulistyo ya, selaku yang punya acara ya, atau Ketua IPAS pada kesempatan kali ini. Berikutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala SMK Negeri 1 Temanggung kepada beliau Ibu Aster Aswini SPD MPD. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulistyo selaku Ketua IPAS Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA. Yang terhormat Bapak Sri Handoko selaku Ketua Alumni STEMBA. Yang terhormat Bapak Ibu, adik-adik, Mas, Mbak yang berada di sini ya, baik Bapak Ibu guru dan alumni ya, karena Bapak Ibu guru juga ada yang alumni juga ya. Jadi tadi disampaikan Mbak, Mas, Om ya, Pak D, Pak C, ada Pak C, ada Bu C ya. Terima kasih atas undangan hari ini, terima kasih pada panitia Rakor Silaturahmi IPAS ya, Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA. Ini suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya berada di sini, bahwa alumni tidak hanya sebagai tenaga kerja atau bekerja pada orang lain, tapi di sini alumni sebagai pengusaha yang punya pekerjaan, yang bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan Bapak Ibu alumni SMK Negeri 1 Temanggung yang berada di ruang Riptaloka untuk menyampaikan hasil karya atau produk yang sudah ditorehkan ya, prestasi yang sudah ditorehkan ya, seperti pengusaha parfum, bawang goreng, kemudian ada jamur, ada ya. Saya masih ingat betul karena pulangnya saya dibawakan ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah diundang SMK Negeri 1 Temanggung, kemudian pulangnya dibawakan souvenir ya, buah tangan hasil dari pengusaha alumni STEMBA ya. Saya masih ingat betul ketika Pak Handoko menyampaikan ya, ini bahwa alumni tidak hanya mencari pekerjaan, tapi membuka lowongan pekerjaan. Bapak Ibu dan adik-adik, Mbak, Mas ya, ini saya lihat berbagai tingkatan angkatan yang berada di sini ya. Tadi ada yang angkatan 13, angkatan 26, angkatan 33. Pak Handoko angkatan berapa, Pak? Angkatan 8. Pak Sulis 16 ya. Pak Casmono tadi angkatan 3 ya. Kemarin saya bertemu dengan angkatan 5 yang mengadakan sawalan di SMK Negeri 1 Temanggung, dan ya usianya di atas saya ya, karena angkatan 5. Tapi kalau
Pak Handoko, Pak Sulis ya di bawah saya karena masih muda mungkin ya. Apalagi Mbak ini, Mbak Puspa, angkatan 26, ya masih di bawah saya. Ya jadi apapun profesi Bapak Ibu, adik-adik, Mbak, Mas yang berada di sini, syukurilah dan beri kesempatan orang lain bisa bekerja sama ya. Jadi kesempatan ini bisa untuk sharing atau bisa tukar menukar usaha ya. Tadi yang jual kecap nanti bertukar dengan yang jual bakso ya. Ya bisa saling menguntungkan. Kemudian supaya wangi nanti bisa ke Pak Sulis yang jualan parfum ya. Parfumnya macam-macam, ini bisa belajar. Kemudian dari alumni yang besok akan diwisuda ya, ini nanti bisa belajar dari kakak-kakak yang berada di sini untuk ya berguru atau sharing pengalaman yang sudah memiliki asam garam ya, kehidupan yang nyata. Kalau di sekolah itu kehidupan yang belum nyata. Jadi diharapkan dalam kesempatan ini bisa meningkatkan silaturahmi di antara alumni, kemudian bisa meningkatkan rezeki di antara alumni ya. Dan memang benar yang dikatakan sebagai pepatah, silaturahmi memperpanjang umur, menambah rezeki. Nah, kenyataannya ada di sini. Ya, dengan ikatan alumni yang sangat kuat, sangat hebat, diharapkan para alumni bisa menghidupi diri sendiri dan menghidupi orang lain dan bisa memajukan bangsa Indonesia dan dunia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu Aster. Sesuai dengan namanya ya, Aster adalah bunga ya. Ya Mas Handoko ya. Mewangi dengan pesan-pesannya tadi kepada kita semua bahwa silaturahmi akan memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semoga seperti itu, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Baik Mas Mbak, lintas angkatan yang saya cintai, Bapak Ibu tamu undangan juga, merupakan acara selanjutnya adalah akan kita ikuti dan saksikan bersama, yaitu pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini akan diserahkan kepada siswa berprestasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Stemba tidak pernah sepi dari prestasi pastinya, karena teman-teman, adik-adik, Mas dan Mbak yang masuk di sini adalah semuanya siap tempur gitu ya. Dan jiwa wirausahanya pastinya sudah ditanamkan sedari kita masuk ke gerbang SMK Negeri 1 Temanggung. Penghargaan akan diberikan kepada yang pertama, yaitu Ananda Chandra Puspita CN, yang merupakan pemenang atau peraih juara pertama Lomba Kompetisi Siswa ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 di bidang pengolahan pangan. Tepuk tangan yang meriah. Ananda Chandra Puspita CN, monggo bisa menempatkan diri. Didampingi oleh pembimbingnya Ibu Kaprodi, kami persilahkan. Ibu Ana, monggo kami persilahkan dengan hormat untuk menampingi Ananda tercinta, Ananda Chandra Puspita CN. Bisa naik ke atas pentas sayang. Luar biasa pendampingan dan perjuangan yang menghasilkan
satu prestasi luar biasa. Dan berikutnya ini akan diserahkan terlebih dahulu ya. Penghargaan akan diserahkan oleh beliau Ketua IPAS Bapak Sulistyo. Didampingi oleh Bapak Handoko dan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Monggo silahkan untuk mengambil dokumentasi. Ini dia Ananda Chandra Puspita CN didampingi oleh Ibu Guru Prodinya ya, yang merupakan pemenang atau peraih juara 1 Lomba Kompetensi Siswa ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Sulis, Pak Andoko dan Bu Esther berikan semangat luar biasa. Tentunya juga luar biasa untuk Bu Ana nih ya, selalu mendampingi putrinya dalam berjuang. Monggo yang kedua kita akan panggil tim Digital Farming. Merupakan tim yang luar biasa, peraih juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kompetensi siswa ke-30 bidang digital farming, diberikan kepada tim digital farming SMK Negeri 1 Temanggung. Monggo silahkan tepuk tangan yang meriah kepada peraih penghargaan. Ini dia yang akan didampingi oleh Bapak Fatoni selaku pembimbing dari tim digital farming ini yang meraih juara bidang digital farming. Perjuangan tentunya dengan inovasi-inovasi yang luar biasa ya. Penghargaan akan diberikan oleh Mas Holik Mustain, yang persilahkan monggo. Beliau adalah owner dari Bakso Mahkota. Luar biasa, satu dukungan luar biasa kepada adik-adik tercintanya. Dan beliau membuka beberapa cabang di Jakarta. Wah, asik nih ya, ning Jakarta dolan kita makan bakso bersama. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan Mas dan Mbak sekalian, bisa diambil dokumentasinya. Satu semangat yang luar biasa diberikan oleh mas-mas dan ibu-ibu, mas dan mbak, bapak ibu semuanya, dukungan yang luar biasa untuk adik-adik semuanya. Matur nuwun juga Bapak Ibu guru, tanpa beliau-beliau pendampingan dan juga kerja kerasnya pastinya adik-adik tercinta ini juga tidak akan mungkin mendapatkan satu gelar atau meraih juara yang sekarang sudah diemban. Baik, setelah tadi kita ikuti dan simak penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi, merupakan wujud satu pembuktian ya bahwa STEMBA ini adalah satu sekolah yang tidak pernah lelah dengan prestasinya. Segera akan kita ikuti bersama dan tundukkan kepala sejenak untuk mengikuti secara bersama lantunan doa untuk kebaikan kita semuanya. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Busro, waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sila angkat kepala, semoga apa yang kita mohonkan dapat terkabul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada IPAS ini rahmat-Mu dan berkah dari-Mu. Berilah IPAS ini kemampuan untuk menampung alumni STEMBA menjadi para pengusaha yang sukses. Berilah kepada seluruh anggota IPAS ini kemampuan untuk menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga menjadi pengusaha yang tangguh, pantang menyerah, pengusaha-pengusaha yang sukses, yang ridhoi, pengusaha yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Ya Allah yang memberi petunjuk, lihatlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Lihatlah pada kami batil yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya.
Ya Allah, Ya Latif, Ya Khabir, jadikanlah kami orang yang senantiasa sabar dan mampu mengatasi segala ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, sehingga terwujud dan lestari harapan-harapan yang kita inginkan. Jadikanlah pula kami orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, selalu diangkat kepadamu dan selalu menjunjung tinggi amanatmu. Allahumma la tada' lana min hadza illa ghafarta, wala hamad illa farijta, wala aiban illa satarta, wala tain illa qadaita, wala saqam illa syafaita, wala hajatan ma'diyya wala illa qadiyya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Doa sudah kita lantunkan bersama. Bapak Ibu, kakak-kakak tercinta, adik-adikku tercinta semuanya, sampailah kita saat ini pada satu inti acara, yaitu diskusi kewirausahaan. Sudah siapkah Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi bersama ini, Mas dan Mbak semuanya? Sudah siap, pastinya ini yang dinanti ya, karena ada satu sharing ataupun mungkin berbagi pengalaman yang akan kita ikuti bersama. Baik, tentu saja acara diskusi kewirausahaan ini akan dipandu oleh beliau, dua orang senior saya, kakak-kakak tercinta saya, yang akan naik ke atas panggung sebagai moderator. Saya perkenalkan pada Bapak Ibu, walaupun semuanya sudah preso, sudah tahu dan sudah paham dengan beliau berdua, tetapi tidak ada salahnya saya akan membacakan profil. Merupakan satu kebanggaan kita semua bahwa alumni STEMBA Temanggung ini ada orang-orang hebat yang tentunya akan menginspirasi kita semuanya ya. Yang pertama ada Mbak Tri Rahayu, saya panggilnya Bunda Yayu. Ini dia satu orang yang menginspirasi, perempuan hebat juga. Beliau Mbak Yayu Tri Rahayu ini merupakan angkatan 18, owner catering Pawon Mbok Lurah. Kemudian beliau juga owner homestay Omah Panah Temanggung, owner dan fasilitator Sultan Outbound. Wow, banyak sekali. Kemudian owner Omah Laundry. Beliau juga owner les baca Omah Sinau. Yang paling mengangeni ya, Bunda Yayu ini adalah seorang penulis dan penyair juga, dan seorang pengajar atau saat ini mengajar sebagai guru SD di SD Muhi Temanggung, dan penggiat persampahan. Kita sambut beliau Mbak Yayu. Monggo silakan bisa maju ke atas sebagai moderator siang kali ini. Luar biasa Mbak Yayu. Tentu saja beliau tidak akan sendiri. Beliau akan ditemani oleh kakak yang sudah tidak asing lagi juga bagi kita semuanya, bahkan adik dari Pak Handoko dan Pak Sulis ya. Mas Handoko dan Mas Sulis, wah di sini muda ya, muda semuanya. Baik, saya panggilkan Mas Darmawan, adalah angkatan 19, jurusan THP pada waktu itu ya, tapi sekarang beliau bergerak sebagai owner Wingko Budarmo, MC juga ternyata ya, dan pembicara kewirausahaan serta motivator. Jadi banyak banget kalau saya bacakan nanti nggak cukup ya, sampai meluber. Monggo Mas Darmo, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah kepada beliau, dua kakak tercinta saya, Mbak Yayu dan Mas Darmawan. Cek. Ya, terima kasih kepada adik saya, adik Angger Puspa, yang mana beliau ini adalah
penyiar senior radio RTFM, Radio Daerah Kabupaten Temanggung, yang alhamdulillah mulai 2 tahun ke belakang sudah menjadi direktur utamanya. Luar biasa. Ya, alumni Setemba memang luar biasa sekali, dari berbagai profesi kita ada, dari penyiar, komisaris sampai fasilitator outbound, insya Allah lengkap. MC juga sangat lengkap, beliau menerima jasa luar biasa pada hari ini, dan kita akan mencoba mengulik bagaimana perjalanan kewirausahaan di alumni Setemba. Kalau kita berbicara masalah alumni, tentu tidak akan lepas dari peran Bapak Ibu guru. Selain itu juga tentu sangat berperan di mana ketua IK-nya. Satu lagi apa ini? Adik saya, Mas Darmo. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita mengorek lebih dalam ya Mbak Yayu, kita mungkin boleh nih sapa dulu siapa yang hadir boleh, ya, boleh ya. iya. Kita mulai yang dari ibarat lampu ini 40 watt. Kalau di sini 40 watt masih terang ujung sana. Siswa-siswa Setemba yang masih aktif, silakan angkat tangan dan tepuk tangan. Ini 40 watt, 40 watt. Oh, 40 watt, angkatan 40 maksudnya. Ya, kalau Iya. yang sudah 30 watt, angkatan 30 watt, silakan tunjuk tangan dan bertepuk tangan angkatan kepala 3. Halo. Mas Olek boleh tunjuk tangan, Mas Olek. Dikiranya 30 itu harus lebih energi. Iya. Oke. 20 watt. 20, halo. 20 watt, mana 20 watt, tepuk tangannya mana? Oke. Masa Mbak Yuku ngaco ngira ada. Saya kalau menyebutkan 5 watt nggak tega sama Pak Andoko. Tetapi meskipun sana 40 watt, 20 watt, tapi yang di depan ini meskipun 10 watt, tapi kalau kita merem tuh kayak ada apa, membara gitu. Semangatnya itu sampai menulari sampai yang belakang. Tepuk tangan untuk angkatan yang senior. Kita tidak mau menyebutnya angkatan tua. Halo angkatan senior, berarti 10 ke bawah. 10 ke bawah. Luar biasa. Itu sebagai motivator buat kita. Jadi Betul. kalau salaman ini serodo alon tangan ini wanas gitu. Wanas gitu. Harus dibalas ini nanti Pak Ketum, harus dibalas ya. Oke, kemudian juga kebetulan hadir juga selain adik-adik siswa aktif, juga teman-teman anggota IPAS. Betul. Ini yang di luar itu mulai dari bergedel, apa kuwi Sego coto, jagung, sego jagung, apa kuwi tengkleng. apa meneh kuwi Setemba Jamu. semua, Iya luar. Eneng sing biasa. bunder-bunder kuwi apa kuwi mau? Dok bulus. Dok bulus tak enteni ora netes-netes ngono. Tak takon sapa sing gawe. Betul. Juga ada teman-teman yang belum bergabung dengan IPAS, sehingga tema kita adalah IPAS terbuka untuk semua wirausaha. Tepuk tangan untuk IPAS. Harapannya semakin banyak yang bergabung. Gitu ya, Mbak. Iya, begini Dek Wawan, saya terpaksa manggil Dek karena dia di bawah saya, padahal usianya sama. Untuk IPAS ini kan teman-teman ada yang belum paham ini. Apa sih sesungguhnya IPAS itu? Kalau IKA semua memahami, semua mengikuti. Tetapi kalau IPAS ini ternyata ada yang tadi IPAS ki opo. Panganan opo atau Nah, IPAS ki? betul. Ya. Nanti akan kita minta penjelasan dari ketua IPAS. IPAS ki panganan opo? Digawe saka gula apa saka klopo. Nah, itu biar nanti penjelasannya oleh ketua IPAS. Tetapi sebelum itu, sebelum saya tadi duduk di belakang ketika penghargaan adik-adik yang digital farming, saya ngomong-ngomong sama mbak-mbak di belakang, mudeng sama digital farming, ora mudeng, dawan dhewe durung ono digital farming. Sesuatu yang sudah melompat dari apa yang kemudian pernah kita pelajari. Betul. Sehingga Mbak Yayu, Betul. kita panggil sebagai narasumber pertama kita Betul. untuk maju ke depan, guru Guru yang sudah sangat familiar. dan ada yang spesifik. Kalau guru Apa satu itu? ini, saya sebelum sekolah di Setemba, kakak saya sudah sekolah duluan. Berarti turunan, dirimu tuh warisan Ya, sekolahnya. warisan. Jadi nama beliau ini sudah sering saya dengar. Sudah sering dengar sebelum Sebelum saya sekolah. Wong iki koyo opo? Aku iki penasaran wong iki koyo opo. Ternyata Setelah saya masuk, betul. teman-teman saya juga wow, ternyata guru ini jadi guru idola pada waktu itu. Pada waktu ya, itu. pada waktu itu. Kan ada zaman keemasan. Oh iya, iya, ada tentu, zaman keperaan, keperungguan gitu kan begitu ya. Iya. Baik, kita panggil siapa? Baiklah, dari kakak-kakak semuanya, adik-adik dan seluruh
hadirin, kita pertama kali akan mengulik cerita menarik dari guru senior kita yang sudah menemani STEMBA, sudah menemani prestasi dari anak-anak STEMBA belasan tahun. Beliau adalah Bapak Fatoni. Pada Pak Fatoni, monggo. Kita duduk saja, Mbak. Oh, ya. Ngadeg nang ngarepe guru ki kualat jambu ya. monyet. Oke. Monggo, Pak. Ya, nanti kita ngobrol dulu. Sebentar, sebelum kita berbicara serius ini. Dulu ketika saya sekolah tahun 91 sampai 95 di sini, saya masih remaja, saya masih cantik Pak waktu itu. Masih kenceng. Pernah cantik berarti ya? Masih kenceng Pak, cuman sekarang saya sudah tua, kenapa Bapak masih ganteng juga? Ini yang jadi permasalahan itu. Kenapa guru itu kok awet gitu ya, loh? Artinya Pak Fatoni itu sejak saya masuk tahun 92 ketemu beliau ini ya begini ini. Dan setelah 25 tahun ketemu beliau ya aku bariki arep takon Pak, akike sing sebelah ndi Pak sing marake awet namanya akike sing sebelah ndi kan. Gini Pak Fatoni, saya merasa panjenengan jajar sama Dek Wawan ini umurnya bodoh. Sama sing kedisian nah, sama bermutu. Bukan. Jadi gini, kalau di forum umum seperti ini dihadiri para pejabat sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Ini guru sama murid. Tapi kalau kegiatan alumni tahu nggak? Pak Fatoni ini konco. Koncoku. Karena begitu. Istri beliau ini teman seangkatanku. Istri Istrinya beliau? Pak Fatoni ini teman satu angkatan sama saya. Lah ini. Saya sebetulnya berduduk di sini sakit hati karena dulu tuh kalah saingan sama Pak Fatoni. Jadi beliau duluan, saya menghormati. Enggak apa-apa lah. Karena ganteng Pak Toni kok memang. Oh ya jelas. Lah wong saiki umure adohe saya ganteng kok. Sabar ya Pak, sabar Pak. Ya. Sahabat-sahabat semua, kakak adekku yang tercinta, pada hari ini kita mencoba untuk bertemu, bertatap muka dan mengulik sejarah perjuangan atau pengabdian beliau selama di STEMBA. Dulu di tahun 91 saya sudah menyaksikan bagaimana kiprah Pak Toni, dan sekarang saya sudah puluhan tahun keluar dari sini, beliau masih sangat muda dan masih tetap dalam pengabdiannya. Pertanyaan pertama saya, sebenarnya Pak Toni ini masuk di STEMBA-nya itu kapan? Berapa tahun pengabdiannya di sini? Apa yang sudah dilakukan? Dan begitu-begitu dulu Pak. Monggo Pak. Anak-anak, ya Pak Guru mau ngendikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Temanggung, Ibu Aster Astini MPD. Tidak lupa yang saya hormati Ketua IKA STEMBA Temang, Mas apa Bapak ini, Mas Rihandoko SEMM, termasuk dosen kita ini karena beliau profesinya sekarang jadi dosen. Tidak lupa Mas Sulis selaku Ketua Ikatan Pengusaha Alumni STEMBA yang saya hormati, Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu guru, dan alumni-alumni senior kita yang tadi hadir itu Bapak Insinyur Haji Gunarto dari Purbalingga, kemudian tadi saya lihat ada Mas Imam Basuki, ada Mas Narso, ada Mas Sugiono, ada Mas Kholik Mustain, dan yang lain-lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Itu ada Mas Jang Sumarno dan sebagainya, Mas Heri, semua yang saya hormati. Terima kasih saya diberi kesempatan di sini. Tadi saya udah mikir ini paling akan di prank ini ngarep ini. Tadi pagi Mbak Yayu WA saya untuk memberikan sedikit CV gitu, sekitar tentang karir saya di sini. Jadi saya masuk guru di sini itu tahun 1986, tepatnya di bulan September 1986 sampai sekarang.
Kemudian karir di sini saya itu ya sejak dulu mungkin kenal saya sebagai Wakahumas dan hubungan kerja sama industri. Saya jadi Wakahumas dan hubungan industri itu sejak tahun 2000. Jadi kalau dihitung sudah 22 tahun. 22 tahun. Dan setiap 5 tahun ada pilihan-pilihan, teman-teman masih mempercayakan pada diri saya untuk jadi Wakahumas dan kerjasama industri. Kemudian mungkin saya pernah juga pelatihan di Australia di Universitas Queensland selama 1 tahun di tahun 1991. Kemudian saya berkali-kali ke Thailand untuk penjajakan kerjasama untuk bidang kurikulum. Kemudian ke Jepang kami sebagai peninjau untuk World Skill Competition di tahun 2007. Kemudian penjajakan kerjasama dengan PT New Sushi di Singapura dan juga penjajakan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia. Karir saya mentok di Wakahumas, tidak menjadi kepala sekolah. Kemudian saya mengajar di agronomi kalau dulu, kalau sekarang namanya produksi dan pengelolaan perkebunan pada mata pelajaran kultur jaringan. Jadi itu sekilas perkenalan saya tentang karir saya selama di SMK 1 atau STM Pembangunan Temanggung dulu, Mbak Yayu, Mas Darmawan. Saya di WA untuk sedikit menyampaikan hubungannya dengan masalah kurikulum barangkali itu ya. Jadi untuk kurikulum sekolah ini nanti terkait dengan dampaknya kepada lulusan. Jadi kurikulum yang sekarang yang dipakai itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Ya, Merdeka ini kurikulum Belajar. baru ya Pak? Ya, yang baru. Dan perlu diketahui oleh para alumni semuanya bahwa untuk saat ini kelas 1, kelas 2 itu menggunakan kurikulum baru tersebut, dan dalam tanda kutip lama pendidikannya 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Tetapi kita masih berjuang, dan minggu depan itu kita mendapatkan waktu, diberi waktu oleh Direktorat melalui Badan Kurikulum Nasional untuk beraudiensi apa sih lebihnya sekolah 4 tahun dan apa lebihnya yang 3 tahun. Nanti akan kita compare dua kurikulum itu di hadapan Badan Kurikulum Nasional dalam rangka kita mempertahankan bagaimana kalau kita tetap eksis di 4 tahun. Karena untuk ketentuan yang baru ini sesuai dengan keputusan dari Badan Kurikulum, sekolah kita ini yang dulu namanya waktu mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu sekolah di sini itu dulu jurusannya THP. Dulu teknologi, dulu teknologi pengolahan hasil pertanian atau TPHP. Kemudian berubah menjadi agroindustri. Yang dulunya teknologi hasil pertanian sekarang dirubah menjadi agroindustri. Kemudian di tahun yang sekarang kurikulum baru ini berubah menjadi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dan lama pendidikannya 3 tahun. Kemudian yang dulu agronomi itu berubah menjadi P3 produksi dan pengelolaan perkebunan. Sekarang berubah di kurikulum Merdeka ini menjadi agribisnis tanaman perkebunan dan lama pendidikan 3 tahun. Khusus yang kimia analisis tetap istiqomah di 4 tahun. Dan tetap sitikomah ya. Sitikomah kimia analisis. Nah, sehingga dalam satu sekolah ini kalau nanti kita perjuangan itu goal, berarti ya semua tetap masih 4 tahun. Tapi kalau perjuangan kita mungkin kandas ya, ada 4 tahun, ada
3 tahun. Untuk itu mohon doa restu dari yang hadir di sini. Semoga nanti sekolah kita bisa tetap bertahan yang 4 tahun. Karena dari testimoni alumni, testimoni user, testimoni orang tua dan siswa itu banyak yang menghendaki tetap 4 tahun. Oke Pak Tony, sebelum penjelasan lebih panjang, kalau boleh saya tanya, ada perubahan nih dari THP menjadi agroindustri, kemudian menjadi agrobisnis, pengolahan hasil pertanian. Sebenarnya orientasinya yang berubah apa sih yang diharapkan dari siswa STEMBA ini? Kaitannya tentu dengan perubahan kondisi di luar, atau kalau kita hubungkan dengan acara kita pada siang hari ini adalah tentang kewirausahaan. Kalau dulu nih zamannya Mas Handoko itu dididik untuk menjadi seorang pekerja ya, food teknologis, orang yang dipersiapkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau sekarang nih dengan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka ini, apakah ada perubahan orientasi ke siswa yang mau diluluskan? Terima kasih. Jadi dengan kurikulum yang semula 4 tahun berubah menjadi 3 tahun, itu untuk konten materinya juga berubah. Berarti untuk kompetensi lulusan yang diperoleh juga berubah. Dalam tanda petik juga levelnya akan menjadi lebih rendah karena kompleksitas materi yang diberikan berkurang. Endingnya setelah nanti lulus itu harapannya, kalau dulu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan BMB kalau dulu, jadi lulusan itu ya bekerja, kemudian yang kedua melanjutkan, yang ketiga berwirausaha. Kalau yang sekarang balik, berwirausaha, kemudian bekerja, yang ketiga melanjutkan. Jadi ini sebetulnya kurikulum baru, meskipun nanti berubah, tetap kita mempertahankan dan goal 4 tahun, tetap kalau orientasinya tetap pada WBM, jadi wirausaha, bekerja dan melanjutkan. Bukan berarti kalau kita nanti kembali pada 4 tahun kemudian orientasi ke depan menjadi BMB, bukan begitu. Tetap kebijakannya dari pemerintah itu lulusan SMK itu bisa berwirausaha, kemudian bisa bekerja pada orang lain atau melanjutkan studi. Hanya saja banyak kelemahan manakala menjadi 3 tahun untuk berwirausaha, itu pengalamannya sangat terbatas sekali. Karena apa? Muatan-muatan kurikulum yang diberikan itu justru durasi waktunya yang sangat kurang. Betul Pak Tony. Utamanya saya dulu, saya merasa kecewa atau mungkin merasa dengan adanya perubahan masa tempuh yang dari 4 tahun menjadi 3 tahun, tentu muatan tadi disampaikan akan lebih sempit. Kemudian pengalaman bekerja atau magang di satu perusahaan atau tempat kerja juga waktunya akan lebih sempit. Ini menurut saya sangat disayangkan. Kita berdoa semoga perjuangan dari STM ini nanti, SMK 1 ini untuk bisa mengembalikan ke masa 4 tahun ini nanti bisa berjalan lancar dan Amin. disetujui. Begitu ya kakak-kakak, adik-adik saya semuanya, kita ikut berdoa supaya perjuangan dari guru-guru kita untuk mempertahankan masa tempuh pendidikan 4 tahun ini bisa berjalan lancar. Begitu? Amin. Ya. Amin. Sebelum Pak Tony melanjutkan, mungkin perlu kita cross check. Artinya Pak Tony kan di bagian hubungan industrial ya. Iya. Berhubungan dengan alumni yang sudah lulus, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Kita pengen cross check. Betul. Antara yang disampaikan pihak sekolah dengan kondisi real alumni itu sekarang seperti apa? Betul. Kondisi real alumni STEMBA itu sekarang seperti apa? Dan yang paling mudeng tentang ini dengan kondisi alumni adalah ketua ikatan alumni. Maka langsung saja kita sambut untuk maju ke depan Ketua Ikatan Alumni STEMBA Bapak Sri Handoko SEMM. Silakan. Yuk kita berikan aplaus untuk beliau.
Silahkan Bapak Handoko atau kakak kita, Mas Handoko, kakak kita. Pada siang hari ini tadi kita tahu bahwa beliau Bapak Fatoni sudah mengemukakan ini. Ada beberapa hal yang goal dari alumni Setemba. Salah satunya tadi adalah berwirausaha selain bekerja dan melanjutkan. Nah, pertanyaan kita langsung saja. Dengan kondisi alumni yang sekarang ini, karena mungkin Mas Handoko ini menjadi salah satu pionir bagaimana controlling terhadap alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Mas Handoko bisa sedikit menjelaskan kondisi alumni sekarang sudah terbentuk di setiap kota daerah itu berapa, dan bagaimana geliat ataupun kegiatan di setiap pos ataupun di setiap IKA-nya ini. Atau mungkin yang lebih spesifik kaitannya dengan tema kita pada hari ini tentang kewirausahaan ya. Artinya dengan perubahan tadi, kalau dulu itu BMW ya, BMW bekerja di perusahaan, M melanjutkan kuliah, atau W wirausaha. Wirausahanya di belakang. Dulu. Sekarang dibalik, WBM, wirausaha dulu, baru kemudian bekerja atau melanjutkan. Kita pengen cross check ke Pak Handoko nih, kondisi di lapangan seperti apa? Monggo, Mas Handoko. Leru maneh, sesuk ora dijak ya. Monggo Mas Handoko. Mas, jangan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kepala Sekolah dan Waka, Kajur, Tony. Karto ini angkatan 3. Dulu kepala perindustrian di Purbalingga, kemudian punya usaha ekspor gula. Oke Mas, terima kasih jauh-jauh dari Purbalingga datang. Baik, saya berdiri, enggak banyak-banyak. Poinnya, alumni ada 12.000 kurang lebih, tersebar di 21 pimpinan wilayah. Unik, tidak harus selalu provinsi, tapi kabupaten, kota, dan gabungan. Kayak Kedung Sepur itu ya gabungan, malah paket juga gabungan. Begini, menyikapi yang ditanyakan MC tadi, kondisi sekarang sudah beda dengan kondisi dahulu. Kenapa cikal bakal IPAS muncul? Dulu zaman saya lulus itu belum nerima ijazah, saya udah kerja. Waktu itu tahun 85 saya di Bimoli hanya pakai surat keterangan lulus, dan itu beberapa orang sudah seperti itu. Kerja 3 bulan ada pengangkatan. Sekarang enggak. Sekarang ada outsourcing. Ditambah undang-undang cipta kerja, outsourcing seumur hidup. Itu yang memprihatinkan kami, kakak-kakak kelas, sehingga muncul bagaimana alumni itu jangan jadi teknisi industri saja. Bagaimana alumni itu masuk ke dunia wirausaha. Beberapa kali saya memberikan motivasi, digugat atau digrenengi, lah Pak Handoko ki ngongkon kon dadi wirausaha tapi dia pegawai pabrik. Atas dasar itu muncullah pemikiran bagaimana supaya teman-teman yang punya usaha itu memotivasi adik-adik kelas. 2018 saya, Pak Cik, Mas Cik waktu itu dan Pak Fatoni ya diundang halal bihalal IKA Jakarta. Kok gratis, sak pesawate, sak kamare, sak kabehane digratisi sama IKA Jakarta. Saya melihat Mas Sulistyo waktu itu, ini sebagai role ya, dia managing direktur parfum, tapi dia dodolan di mobilnya itu kok dodolan parfum. Loh ngopo Mas? Loh jenengan kan wis dadi bos, tapi kok isih dodolan. Dia cerita banyak tentang wirausaha. Oke, kalau gitu sinergi dengan pikiran saya, ayo kita bikin ikatan pengusaha alumni. Nah, dengan Mas Trisila, dengan Mas Sugiono, Mas Kolik, Mas Imam, jadilah ikatan pengusaha alumni. Core jobnya itu sebenarnya menjadi mentor, memotivasi adik-adik untuk menjadi pengusaha. Perkembangan zaman ternyata terjadi bisnis di antara mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sulis dan teman-teman yang mensupport acara ini, juga kepada tim Satset tadi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah
yang terkumpul di dalam grup ikatan alumni itu sekitar 250-300. Padahal masih banyak alumni yang punya usaha tetapi belum gabung ke dalam ikatan pengusaha. Melalui forum ini saya berharap teman-teman yang belum bergabung itu ayo toh rame-rame gabung di dalam ikatan alumni, nyengkuyung ben Setemba kuwi dadi rujukan alumni, ben Setemba itu menjadi rujukan wirausaha, ben Setemba ini menjadi pionir, alumninya itu menjadi pengusaha. Kan di Surabaya ada Ciputra bikin universitas entrepreneur, di Surabaya ada. Nah kita bikin aja IPAS yang nyata-nyata memang bekerja. Ada Mas Pur mana ini? Mas Pur angkatan 20, dia eksportir pala ke Belanda. Ada Mbak Endang, pengusaha batik dan kafe di Wonosobo, keren. Itu sebelahnya Mbak siapa lupa namanya, Kerupuk Karak. Nah, kerupuk Mbak rumahnya Malon. Kerupuk Karak se-Jawa Tengah itu dia yang mensuplai. Kerupuk Karak itu loh. Kayak apa itu? Bukan karak apa? Rambak itu produksinya ada di Maron. Banyak potensi-potensi. Kopi itu Mbak Geprek Mantul. Mbak berdiri Mbak. Nah ini yang biasanya cuma posting di Facebook, saya baru ketemu kali ini. Punya di mana-mana. Mas Jang, bakso milenial, Mas Kolik banyak sekali. Ya, Mbak Ranti itu kakak pembina Pramuka dulu Bantara, itu sukses bikin pupuk organik. Jadi banyak sekali potensi-potensi ini digali. Itu Mas, jadi mohon acara ini bisa disinergikan untuk teman-teman. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Luar biasa tepuk tangan Pak Joko. Silakan duduk kembali. Dan teman-teman, sebelah kiri saya ada Pak Guru. Ini mewakili sekolah, stakeholder kalau dalam hal ini terkait dengan IPAS. Di samping kanan saya alumni. Sementara tadi yang dibicarakan adalah IPAS, Ikatan Pengusaha Alumni Setemba. Maka supaya ketemu ini tiga komponen, kita panggil ke depan untuk bisa berdiskusi bersama Ketua Ikatan Pengusaha Alumni Setemba, Bapak Mas Sulistyo untuk ke depan. Monggo kita berikan tepuk tangan untuk Mas Sulis. Ya. Jadi nanti dengan ketiga narasumber ini kita bisa memadukan dari cita-cita sekolah yang diwakili oleh Pak Tony tadi, kita coba untuk padankan dengan realita keadaan alumni kita yang tadi sudah dihitung sekitar 12.000 sekian, dan akan lebih lengkap lagi ketika nanti kita mendengar sesungguhnya dari WBM. Yang pertama adalah wirausaha, maka IPAS ini menjadi satu poin yang tidak kalah penting dalam proses pembentukan karakter ataupun lulusan dari Setemba ini. Nah, kita ingin mendengar ini langsung kepada Ketua IPAS, dalam hal ini adalah Mas Sulis. Sesungguhnya roh IPAS itu seperti apa, goalnya mau bagaimana, dan mungkin peran terhadap alumni seperti apa. Silahkan Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan IPA semuanya, saya sebenarnya tidak akan menjelaskan secara in general ya, artinya secara garis besar IPAS itu seperti apa, karena buat saya visi misi dan sebagainya itu kadang-kadang kita nggak perlu tahu lah gitu loh, karena visinya apa sih IPAS itu apa, tapi saya lebih mau menekankan realnya IPAS itu harusnya seperti apa gitu. Kita itu tujuannya ngumpulkan alumni, teman-teman alumni itu yang dulu dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu kan ternyata seperti Mas Ketum yang bilang itu banyak sekali lah. Ini saja kita baru yang masuk di grup IPAS itu sekitar 200-an, 200 lebih plus minus. Tapi banyak sekali yang belum masuk. Saya mau minta beberapa orang untuk masuk aja kadang-kadang nanti dulu minder dan lain sebagainya. Padahal IPAS sendiri itu
tujuannya IPA sendiri itu adalah memang kita itu yang namanya pengusaha atau usaha, wirausaha itu kan yang punya usaha walaupun baru mulai merintis usaha itu sudah masuk golongan wirausaha. Sampai yang punya PT, yang levelnya PT dan sebagainya itu kita kumpulin jadi satu, itu tujuannya. Nah, tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya adalah kita merangkul, membina, ikut membantu teman-teman alumni itu yang lagi berusaha itu supaya supaya menjadi gede gitu loh. Ada panutan atau ada contoh dari senior kita gitu ya. Kemudian di samping itu kita itu juga yang sekarang belum terrealisasi itu misalnya begini. Tujuan IPAS itu adalah siapa tahu di antara kita, di antara teman-teman IPAS itu mau membangun usaha bersama gitulah istilahnya. Kita nggak gabung modal dalam tanda kutip ya, misalnya investasi bersama. Kita bikin usaha bersama. Itu yang belum terrealisasi sampai sekarang. Saya juga berusaha mencoba untuk pendekatan sama beberapa teman, siapa tahu suatu saat ketemu chemistry untuk bisa bangun usaha bersama gitu. Itu belum terlaksana. Itu tujuan IPA secara internal. Artinya dari kita sendiri, di IPA sendiri internalnya tuh pengennya itu seperti itu. Gitu. Jadi kita mengumpulkan, saling berinteraksi, komunikasi, ini silaturahim itu loh. Silaturahim itu kan gak hanya ini kan secara umum, tapi kadang-kadang kita bisa mikro silaturahim lah istilahnya. Itu beberapa pengusaha bisa kumpul ngobrol-ngobrol kesana kemari, akhirnya klik ketemu chemistry, bentuk usaha bersama. Nah itu tujuannya seperti itu. Kemudian yang paling penting itu tadi awal kita itu jadi kebersamaan, kemudian kita tuh saling membantu gitu loh. Yang kecil bagaimana supaya bisa gede. Membantu tuh tidak harus modal ya, tidak harus dalam bentuk modal. Misalnya apa? Misalnya jaringan. Kita itu teman-teman kita tuh banyak sekali yang punya jaringan luar biasa. Bahkan jaringannya itu nasional, nggak hanya di wilayah Temanggung aja, tapi nasional. Dia udah punya pasar misalnya sampai ke Jogja, sampai bahkan ke Kalimantan, kemana. Jaringan-jaringan ini harusnya kita bisa manfaatkan gitu loh. Misalnya begini, si A jualan, taruhlah misalnya jualan kopi, dia jualan kopi, pasarnya itu udah sampai dari Aceh sampai Papua misalnya begitu. Gimana pun juga dia kan punya jaringan itu ya kan. Nah jaringan ini mungkin dari teman-teman yang lain bisa ada yang jualan punya keripik kan, ada yang punya keripik nangka atau keripik apa, bisa kerjasama. Bu aku tak pakai jaringanmu gitu, ayo tinggal ditaruh aja di sana, kasih fee sama yang punya jaringan, kerjasama. Itu namanya bentuk kerjasama. Jadi kerjasama seperti ini yang di IPAS itu belum terjadi gitu. Tujuan kita adalah itu gitu. Tujuan kita tuh itu di samping untuk saling membantu itu yang masih timik-timik, yang lagi membangun, yang kayak rodo merangkang usahane, itu yang kita bangun. Sing gede-gede bangun sing cilik-cilik gitu loh. Jadi di ikatan alumni kita itu yang namanya pengusahanya itu jadi ada manfaat. Itu manfaat internalnya. Manfaat eksternalnya, tapi saya lebih prefer internal IPAS dulu dibenahin gitu ya. Makanya itu tujuan kita tuh seperti itu. Sekarang koordinasi mungkin ada ada orang-orang IPAS yang banyak yang pada rawuh ini, nanti akan kita bisa diskusi lebih lanjut IPAS itu mau diapakan gitu. Kalau sekarang ini terus terang aja kita kan IPAS ini baru ada di grup. Kemudian di grup cuman ngobrol di grup, tapi realisasinya kan belum ada. Real bisnis di antara kita itu kan belum terjadi gitu loh, belum ada. Nah itu tujuan kita ke depannya seperti itu. Setelah IPAS-nya sendiri bagus, internal IPAS-nya bagus, maka kita keluar, kita kerjasama. Salah satu tujuan IPAS dulu didirikan itu adalah untuk membantu siswa-siswa kita supaya mindsetnya itu berubah gitu. Mindset berubah tidak, kalau zaman dulu tuh zaman kita sekolah itu mindsetnya keluar dari sini
bekerja, teknisi industri yang handal gitu ya. Jadi keluar dari sini kita mau cari kerjaan. Dulu zaman kita itu di papan sana itu belum lulus saja udah ditempel perusahaan-perusahaan yang minta itu siapa. Saya itu daftar sampai 3 perusahaan waktu itu kan, karena kenapa? Ya itu banyak sekali yang minta ke kita. Tapi sekarang kan zamannya berubah. Sekarang itu zamannya sudah berubah, maka mindset anak-anak sekolah kita itu lulusan sekarang ini susah sekali mencari kerja. Karena kenapa? Karena saingannya itu D3 sama S1. Bukan kita yang upgrade, tapi D3 S1 yang downgrade gitu loh. Mereka dari D3 D3 kimia, THP, dia mau masuk ke dunia industri dengan gaji UMR sama dengan gajinya yang lulusan dari sini, ya habislah gitu loh. Kita udah pasti kalah saing sama mereka. Perusahaan pasti mengutamakan yang D3 itu gitu loh. Jadi mindsetnya anak-anak itu harus dirubah. Jangan sekolah tapi untuk nyari kerjaan. Tapi bagaimana caranya supaya sekolah suatu saat menjadi wirausaha. Nah, IPAS itu salah satu yang ngompori gitu. Kita nggak bisa membantu misalnya dana atau apa, nggak bisa. Tapi kita sebagai kompor saja, kita ngompori. Kita memberikan satu pandangan, gagasan, membantu link dan lain sebagainya, itu bisa. Karena pengusaha itu, kenapa pengusaha kok sedikit sih? Karena pengusaha itu orang yang spesial gitu. Kayak kita tuh orang yang spesial, ditempa dengan satu kalau kita orang tuh bilangnya suka gini, oh mental pengusaha gitu. Lu bukan mental pengusaha. Memang bener mental pengusaha itu harus tough. Kalau nggak tough, kalau nggak gigih, nggak akan pernah bisa jadi pengusaha. Itu makanya pengusaha itu sedikit. Itu dengan sekolahan dan tentu juga dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah internal IPAS-nya yang nanti kita perbaiki. Ya, jadi kayaknya gitu, sudah ada kesinambungan ini, Dek Wawan. Tadi dari sekolah, dari Pak Tony disampaikan bagaimana kita sudah merubah dari awalnya adalah B menjadi W, menjadi wirausaha. Tadi diperjelas lagi oleh Ketua IKA bahwa Ketua IKA mendorong bagaimana teman-teman di ikatan alumni ini bisa memanfaatkan jejaring yang ada. Di sini disimpulkan lagi dari Ketua IPAS, di mana IPAS ini membentuk jejaring mendukung teman-teman yang mana mereka yang berusaha atau sebagai pengusaha kecil bisa di-up, bisa diberi motivasi oleh pengusaha-pengusaha yang sudah besar atau pengusaha yang sudah jalan. Dan tadi disampaikan bahwasanya kesinambungan 3 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menuju alumni yang bisa diharapkan seperti yang Pak Tony sampaikan tadi. Kayaknya tidak lengkap ini Dek Wawan ketika bahasan dari ketiga teman kita, kakak kita, senior kita ini tidak ditanggapi oleh teman-teman ataupun kakak-kakak dan adik-adik yang di depan. Mari kita lempar kepada beliau-beliau untuk kemudian ada satu diskusi yang interaktif, utamanya dari bahasan yang kita sampaikan pada pagi atau siang hari ini. Monggo nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau mengusulkan, tadi dari saya garis bawahi dari Pak Tony bahwasanya satu program kita yang tadinya 4 tahun menjadi 3 tahun itu berdampak beberapa hal baru dikaji dan diusulkan. Kemudian dari Ketua IKA bagaimana IKA ini dibangun untuk saling silaturahmi, membentuk jaringan. Dari IPAS tadi ada satu benang merah bahwasanya kita bersifat provokasi. IPAS ini bersifat kompor atau bersifat memotivasi teman-teman untuk sinambung dengan misi visi Setemba, yaitu mendahulukan W terlebih dahulu ketimbang B ataupun M-nya. Begitu Dek Wawan. Jih, monggo. Barangkali dari hadirin ada pertanyaan ataupun saran terkait dengan 3 hal tadi yang disampaikan. Monggo, ya dimulai dari Mas Jang dulu, ditujukan untuk siapa dan apa, langsung sebutkan nama, angkatan berapa dan langsung ke pertanyaannya. Terima kasih, saya Jang Sumarno, angkatan 14. Sedikit menanggapi kualitas lulusan saat ini. Saya salah satu pengguna alumni Setemba yang ikut di gerai saya. Cuman satu hal yang pengen saya tambahkan kepada pihak sekolah untuk ditingkatkan
mental keiniannya Bu, mental tahan bantingnya. Jadi adik-adik yang ikut saya itu secara sopan santun ada yang baik, cukup dengan baik. Kemudian ada yang bekerja 3 hari katanya, Pak saya mau ini dulu, saya mau keluar sebentar izin mau beli pulsa, tapi bablas pulang, nggak ada tindak lanjutnya. Ini kan berarti mental ininya Bu, mental. Jadi itu. Yang kedua mungkin coba ditanamkan agak punya rasa hormat sesama senior, karena dulu saya lulus tahun 91, saya pernah merantau ke Jakarta, sangat diopeni oleh senior kita, dan kita begitu ketemu dengan senior itu diopeni dan dibimbing semaksimal sampai kita mendapatkan pekerjaan. Jadi saya sekarang udah ibaratnya udah alumni senior, kalau ada adik yang mau seperti itu pun kita siap membantu. Jadi sedikit pergeseran mungkin karena dunia saat ini ya, dunia digital itu yang membuat mereka merasa kurang inilah sama kakak-kakak gitu. Padahal kita selalu terbuka dengan adik kelas. Gitu aja, monggo. Oke, terima kasih Mas. Belum ditanggapi, mungkin ke penanya kedua. Ya, silakan bila ingin memberikan masukan, utamanya tadi tentang 3 poin tadi. Satu adalah tentang kebijakan pemerintah hubungannya dengan masa tempuh pendidikan di STM kita. Yang kedua adalah mengenai jejaring ataupun roh dari IPAS yang disampaikan oleh ketua tadi. Silakan, ada yang ingin memberikan masukan, usulan? Sambil menunggu ide, silakan mungkin bisa dibahas terlebih dahulu. Mas Gunarto, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, saya angkatan 3. Saya berwirausaha sejak tahun 90 membuat gula kristal. Kami punya sertifikat organik, Pusda, Eropa sama Jepang. Punya hasab, punya halal, punya koser, POM, ada lagi yang lain. Saya sudah ekspor. Saya ingin menyambung tadi dari ketua untuk membuat jejaring. Kami bisa berproduksi 1 bulan 400 ton. Masih banyak peluang untuk bisa kita bermitra. Ini kalau di supermarket kurang lebih sekitar 40-50 ribu. Untuk membuat jejaring saya bisa supply dengan harga 15.000. Apabila Bapak Ibu ingin pakai packing sendiri, kami juga siap. Mari kita mencoba membuat jejaring, jadi jangan disia-siakan. Kita sesama alumni, dan kami juga ada nektar, ada cetak, dan usaha yang lainnya. Jadi kami juga masuk di grup baru beberapa bulan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa buat jejaring yang baik. Dan kami juga datang bersama tim ingin menempatkan peralatan injection, alat untuk cetak plastik. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ibu Kepala Sekolah, syukur-syukur MOU bisa ditandatangani pada siang hari ini sehingga tidak mulur-mulur terus. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penanya lagi atau satu masukan sebelum kita bahas? Adakah dari sahabat semua? Sudah ada titipan. Oh gitu? Oh ya, siap. Karena sedang berdinas di luar. Ini juga tawaran Mas Sulis dari Teva, Teaching Factory di perusahaan di Stemba punya produk kopi Rostagro, dan juga ada keripik buah yang secara kapasitas produksi masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Ini juga masukan buat Mas Sulis, ini siap untuk kemudian
bekerja sama. Di luar sudah ada standnya, mungkin nanti juga bisa dipirsani. Jadi ada 3 yang perlu ditanggapi, 1 oleh Pak Tony nanti secara singkat, kemudian yang 2 oleh Mas Sulis. Monggo langsung saja ya, Pak Tony dulu urut dari yang tadi Mas Jang. Monggo. Terima kasih. Sebelumnya saya hanya menyampaikan terima kasih banyak, terutama pada IPAS. Jadi IPAS ini didirikan sudah tahun keempat. Seolah-olah IPAS itu tahu sebelum Winarah. Artinya tahu sebelum Winarah itu tahu kebijakan pemerintah yang akan dilakukan ke depan itu apa. Jadi 4 tahun yang lalu berdiri, sekarang implementasinya dari pemerintah baru muncul bahwa lulusan kita itu utamanya harus berwirausaha. Nah, ini sangat nyambung sekali. Dan harapannya nanti dari IPAS itu mungkin ada apa istilahnya ya, IPAS in class. Jadi mungkin nanti dari IPAS punya program begitu apa-apa, kemudian nanti ke sekolah untuk bisa memberikan pengalaman dari sharing dari usaha IPAS itu, sehingga nanti dari sekolah nanti bisa menjadwalkan bahwa oh dari produk ini mungkin akan ngajari kelas ini untuk berwirausaha, bakso lah apalah begitu, barangkali itu akan menjadi lebih baik. Mungkin nanti bisa diprogramkan Mas Yunis. Kemudian saya menghimbau aja kepada rekan-rekan atau alumni yang baru lulus atau yang sudah lulus tapi belum bergabung. Silakan untuk bergabung untuk bisa mengembangkan diri di IPAS. Jadi masuk di IPAS itu harapannya nanti bisa mengembangkan diri, berbagi pengalaman dengan alumni senior yang sudah berhasil. Dan jangan sekali-kali ingin masuk IPAS kok hanya untuk ngapusi. Itu jangan sampai. Saya merasa bersalah sekali. Waktu itu saya merekomendasikan salah seorang nama, saya minta untuk admin yaitu Mas Riandoko untuk saya minta dimasukkan. Kok setelah masuk itu ternyata niatnya lain, cuman pengen ronor ini pinjam cari modal tetapi tidak mengembalikan. Istilahnya investasinya itu bukan investasi bodong, memang ada tapi kecil, tapi pinjamnya itu bisa dihitung ratusan juta. Bahkan saya pernah ke rumahnya itu kalau di total hutangnya itu 1,4 miliar. Itu saya ketemu langsung dengan orang tuanya. Kemudian saya juga ada yang dampingi saya pada saat saya ke rumah itu. Untuk itu mohon yang ingin masuk itu niatnya baik. Jangan untuk niat ngambil manfaat dari senior-senior yang sudah berhasil. Ini kayaknya yang tepuk tangan ini kayaknya sudah menjadi salah satu korban. Jangan bilang korban, sedekah. Oh sedekah. Iya, Ya, investasi. artinya begitu ya Pak Tony. Artinya memang karakter alumni itu ya begitu. Ada bermacam-macam. Ada yang punya karakter begituan, masuk itu tidak dalam rangka untuk upgrade diri atau memberikan nilai manfaat, tapi justru mengambil manfaat yang sebesar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Amin. Yang tadi Mas Jang kemudian ini nyambung juga, artinya ini kan karakter seperti yang disampaikan Mas Jang tadi. Maka pada kurikulum Merdeka Belajar itu ada pendidikan karakter. Nah, harapannya dengan pendidikan karakter ini akan mengurangi, minimalis hal-hal seperti itu. Termasuk sebetulnya hanya mungkin terkendala dana dan sebagainya. Sebetulnya di kesiswaan itu ada program ketarunaan yang mengarah pada kesamaptaan begitu. Nah, disitulah sebetulnya untuk wadah mendidik karakter anak. Jadi masukannya bagus. Insya Allah nanti Ibu Kepala Sekolah juga mireng sendiri. Nanti bisa kita tindak lanjuti untuk bagaimana meningkatkan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Karena di kurikulum baru itu masuk untuk karakter. Terima kasih. Mungkin Pak Bowo ini selaku bidang kelas sudah siap dengan program-programnya Pak. Siap. Pokoknya kami dari alumni dan dari IPAS siap support Pak. Ini kalau misalnya STEMBA ini jadi ada semacam sistem ketarunaan. Mungkin salah satunya sharing dari IPAS ke teman-teman adik-adik siswa untuk ini loh nanti kalau sudah lulus itu kamu akan ketemu begini. Kalau kamu tuh masih begitu. Nah, repot. Gitu aja. Matur nuwun sekali di sini juga sudah hadir Pak Bowo selaku
bidang kesukaan. Selanjutnya tadi ada tawaran dari Mas Gunarto dan dari perwakilan dari Teva tentang Rostagro. Monggo Mas Sulis. Oke, Mas Gunarto, memang namanya tujuan utama kita itu sebenarnya seperti itu, Mas. Saya itu sebenarnya penasaran sama Mas Trisila, tapi Mas Trisila nggak rawuh hari ini. Kemarin WA-an sama saya mau diusahakan rawuh, tapi kelihatannya nggak rawuh. Saya itu gini, salah satu contoh itu Mas Trisila itu kan wakil ketua Asosiasi Industri Oleh-oleh Provinsi Jawa Tengah. ASPO namanya, Asosiasi Pengusaha Oleh-oleh. ASPO Jawa Tengah. Indonesia, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya itu berpikir bahwa kalau yang namanya orang asosiasi itu pasti punya jaringan luas sekali gitu loh. Di Jawa Tengah itu paling tidak punya pengusaha oleh-oleh si A, si B, si C dan lain sebagainya itu. Saya tuh sebenarnya pengen ngobrol sama Mas Trisila itu, apa nggak ada produk-produknya IPAS yang kira-kira bisa dibantu dipasarkan di jaringannya Mas Trisila misalnya. Mas Trisila kan kenal pasti sama si A, si B, si C itu karena kalau dia sebagai seorang asosiasi Provinsi Jawa Tengah. Nah itu Mas Gun, saya berpikiran itu seperti itu. Kemudian nggak hanya di jalur distribusi channel pemasaran, tapi kadang-kadang bahan baku juga gitu kan. Kalau mungkin kayak Mas Gunarto kan produksi udah ratusan ton seperti itu, kalau tiba-tiba suatu saat ada permintaan lagi dan apalagi kan bahan bakunya kan gula itu kan kadang-kadang mungkin di sana lagi panen, di sana enggak, suatu saat mungkin kurang. Nah ini kan teman-teman kita sendiri, teman-teman IPAS mungkin ada yang bisa bantu misalnya mensuplai bahan baku. Jadi nggak hanya di jalur distribusi pemasaran, tapi juga dengan bahan baku gitu kan. Kemudian ada teman-teman yang misalnya saya itu pengen jualan bakso, tapi gimana caranya kok nggak bisa? Ada Mas Kolik, kontak sama Mas Kolik gimana caranya, apa bisa dibantu dengan apa yang nggak hanya konsultasi, tapi mungkin kerjasama dan sebagainya. Itu loh yang kita mau tuh seperti itu sebenarnya gitu. Jadi IPAS tuh saling hand to hand, saling membantu, gandengan tangan yang berusaha untuk bisa menjadi usaha yang lebih bagus gitu. Jadi mempertemukan antara yang belum ketemu ini ya di satu wadah. Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi, IPAS itu wadah ya, wadah alumni yang memilih jalur wirausaha. Ya. Kalau sudah diwadahi, terus dia mau ngapa? Nah kan begitu ya. Kalau sudah diwadahi, gue harap diwadahi. Ya. Diwadahi terus ya gue nek panganan mengandung minyak ya jamur, mengandung air ya lumuten. Ya. Setelah diwadahi dengan wadah yang baik itu mau diapakan? Ya. Nah termasuk tadi dari Pak Fatoni ada nanti permintaan apa istilahnya Pak? IPAS in ketarunaan, mengisi ketarunaan bisa. Bukan, IPAS in class. Jadi teman-teman anggota IPAS diminta untuk menyediakan waktunya, kurang begitu ya Pak, untuk hadir di kelas-kelas adik-adik STEMBA ini untuk berbagi pengalaman. Oh, iya. Karena nyun sewu nggih Pak Fatoni, materi yang diberikan oleh guru kewirausahaan barangkali itu letterlek dengan teori yang tertulis seperti itu. Iya. Tetapi fakta di lapangan, teman-teman anggota IPAS ini yang sudah menjalani mungkin akan memberikan masukan yang lain. Ya. Jadi gitu Mas Yudhistira, itu mungkin perlu dibuatkan semacam jadwal, nanti bisa koordinasi dengan Pak Fatoni, siapa yang diutus untuk ke kelas ini bicara tentang apa. Saya kira Bu Kepala Sekolah setuju nggih Bu? Wah, itu Bu Kepala Sekolah manduknya 5 kali, berarti sangat setuju. Iya, jadi betul, memang secara keteorian adik-adik kita mendapatkan itu di kelas, tetapi secara praktek di lapangan mungkin kami dari lulusan yang terdahulu, senior-senior yang sudah lulus itu bisa memberikan ilmu secara praktiknya kepada adik-adik kelas di kelas. Nah, itu kan terjadi sinergi antara pihak sekolah dengan IPAS ataupun IKA, begitu. Ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:10, masih ada waktu 5 menit lagi untuk di season pertama, tetapi nanti kita masih akan masuk di season kedua. Kita akan mendatangkan sahabat-sahabat kita yang secara praktis berusaha sukses dalam artian atau tanda kutip sesuai dengan targetnya. Kita akan mendatangkan teman-teman untuk bisa hadir di sini. Ada beberapa narasumber yang bisa kita gali informasinya secara positif.
Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan kepada kakak-kakak, kepada adik-adik semuanya, jika ingin memberikan masukan kepada kita semuanya demi kebaikan Setemba ataupun demi kebaikan IKA dan IPAS. Silahkan. Mungkin sambil menunggu, mungkin kesempatan kita berikan ke Pak Handoko dulu yang paling dekat dengan Mas Sulis, mewakili teman-teman alumni yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Apa kira-kira harapan konkret? Tadi kan Mas Sulis menawarkan, saya tuh pengen sesuatu yang konkret, tidak hanya sekedar bagus di atas kertas, tetapi konkret secara kegiatan gitu. Mungkin dari Pak Handoko mungkin apa ini harapannya untuk IPAS? Makasih Mas Darmawan. Satu contoh, Mas Darmawan itu dulu karyawan Indofood, nekat keluar meskipun dalam tanda kutip perusahaan mapan, dia bikin usaha Wingko dan sukses, Wingko dan Mochi. Nah, mental wirausaha ini yang ingin kami tumbuh kembangkan, karena memang regulasi itu ada UMK, Temanggung berapa? 1,9 satu bulan 1,8 kalau dibagi 30 berapa? Sehari 60.000. Sehari 60.000. Gaji UMK di Kabupaten Temanggung 1,8 juta. Kalau dibagi 30 hari rata-rata di 60 hari. 60.000 per hari. Itu alumni Setemba sing 4 tahun. Dan saya sering memberikan motivasi. Mohon maaf, itu Pak Ogah ini pinggir jalan, itu satu hari 100.000 dapat kok. Tukang parkir itu 100.000 dapat. Saya sering testimoni. Setemba sing wangel sekolahe kerja UMK, mohon maaf ya, dibayar 60.000 per hari. Piye? Padahal kita itu punya kemampuan ilmu yang sangat luar biasa. Dan beliau kita sekarang berubah. Harapan kami itu seperti itu. Mudah-mudahan virus kewirausahaan itu tumbuh berkembang bersemi di sini melalui teman-teman IPAS. Itu harapan kami. Jadi tanpa disadari Mas Imam angkatan piro Mas? 4. Mas Imam angkatan 4 ini punya pabrik nugget bakso di Bandung. 1 bulan nyembelih 1 hari nyembelih pitik piro? 10 pirang ton ku pitik di sebelah nyawa di sebelah kabeh karo dhewe. Bakso biar sekolah yang kene diajari orang enggak. Nah, ilmu-ilmu itu yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik. Wis toh, boleh menjadi teknisi industri tidak disalahkan, tapi ini ada peluang yang lain secara ekonomi lebih banyak. Itu Mas Darmawan. Jadi virus itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan sinergi dengan teman-teman IPAS dan sekolahan. Terima kasih. Luar biasa. Ya, artinya ini sudah mewakili ribuan pertanyaan dan harapan dari teman-teman alumni ya, Mas Handoko. Sangat tidak hanya jadi ini dari 2 arah gitu ya Mas Handoko ya. Dari IPAS sudah membuka pintu. Silakan dari teman-teman alumni untuk kemudian juga aktif bergerak. Tadi kalau boleh saya simpulkan Mas Sulis sebelum nanti closing statement, diharapkan ada kerjasama gitu ya. Meskipun tidak harus selalu difasilitasi oleh forum resmi, tapi ya, dengan pertemuan-pertemuan seperti ini kita bisa kan memberikan motivasi. Kita bisa saling menularkan energi positif kita. Bagaimana seorang imam bisa walaupun dengan diamnya, dengan pemalunya, karena ketika ditanya senior kita Pak Imam itu cuma senyum, tetapi dengan diamnya itu beliau bisa memberikan energi positif bagi kita. Atau mungkin dengan lincahnya Kak Handoko, Mas Handoko yang memang banyak bicara karena beliau ini punya talenta yang luar biasa, banyak menulis, banyak bicara, banyak berbuat. Nah, dengan efeknya beliau ini bisa memberikan motivasi yang luar biasa buat kita juga. Dengan karakter-karakter kakak-kakak kita, senior-senior kita ini bisa saling menularkan sesuatu yang positif, energi yang positif menuju satu goal, bahwasanya alumni Setemba harus sukses, utamanya adalah di bidang wirausaha. Oke, terakhir ya. Closing statement dari Mas Sulis sebelum juga nanti tentu kita masih beri kesempatan di sesi kedua untuk kemudian kita diskusi.
Jadi sesi kedua kita akan hadirkan sampel, sebenarnya sampel beberapa anggota IPAS untuk kita ajak ngobrol di depan berkaitan dengan usaha mereka dan barangkali itu menjadi semacam inspirasi. Oke, selanjutnya kita mohon Mas Sulis. Rekan-rekan IPA semua, jadi pertemuan hari ini kami itu berharap bahwa ini adalah sebagai suatu momentum yang baik, bahwa mulai hari ini itu kita ada perubahan yang sangat fenomenal lah istilahnya gitu. Jadi pulang dari sini itu nanti kita udah mulai berpikir bahwa IPAS itu tidak cuma ngobrol dalam grup, tapi dalam dunia nyatanya juga kita harus harus ada realitas gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ada manfaat, terutama untuk internal kita IPA sendiri, kemudian ke sekolah dan untuk lingkungan sekitar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah dan semangat untuk beliau bertiga yang hari ini sudah memberikan hal-hal yang positif. Semoga saja harapan-harapan yang beliau sampaikan pada siang hari ini bisa terwujud dan insya Allah kita bergandeng tangan bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia kita. Jadi luar biasa, mudah-mudahan ini juga menjadi berkah doa buat Mas Sulis dan kita semuanya. Bapak dan Ibu, kami sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tidak terhingga kepada panjenengan semua, dan khusus wabil khusus kepada Bapak Ibu guru yang siang hari ini sudah kerso melonggarkan waktu untuk merawuhi acara kita. Sehingga kami mohon dengan keikhlasan untuk Bapak Ibu guru yang rawuh untuk bisa maju ke depan sekedar menerima kenang-kenangan dari teman-teman. Monggo katuran dari Ibu Kepala Sekolah, Pak Bowo, Pak Busro dan Ana. Saya kalau pakai masker nggak hafal. Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir di ruangan ini untuk bisa berdiri di sini sebagai rasa kebanggaan kami atas ilmu yang panjenengan berikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Temanggung. Coba? Lah, beliau juga menerima, ya Allah. Beliau juga guru, adik saya ternyata juga guru di sini, luar biasa. Silakan Ibu, bisa Ibu Kepala Sekolah di Pak Bowo, monggo Pak Waka bisa. Injih, Bapak Tony juga silakan Ibu, dan monggo Bapak, ya. Aduh, ada lagu ini saya menjadi Engkau Ibu Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
ditaruh di tengah supaya teman-teman bisa mengerti. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak dan adik semua, terutama kepada Bapak Ibu guru kita. Season pertama telah usai, kita akan break. Silakan Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat semua, kakak adik untuk menikmati apa hidangan yang menjadi produk dari teman-teman alumni semuanya. Untuk kemudian nanti tepat pada pukul 13.00 kita akan kembali diskusi season kedua.